Anda kembali di Prime Show bersama saya Abraham Silaban dan saya harus langsung bertanya kepada Prof. Ikrar Nusa Bakti, Profesor Riset LIPI mengenai tanggapan dari Pak Prabowo saat ditanyai urusan MK-MK oleh Anies Baswedan yang mengembalikan kepada rakyat. Karena rakyat punya hak pilih untuk menentukan nanti siapa yang nanti akan menjadi presiden di 2024 mendatang. Tanggapan Anda? Ya, yang jelas rakyat itu hanya disodorkan oleh para elit politik ya mengenai siapa yang boleh mereka pilih ya dan kemudian mengapa itu harus dipilih ya. Saya beri contoh misalnya Prabowo selalu mengatakan bahwa menurut penasihat hukum saya bahwa ini persoalan di MK yang usulan nomor 90 itu ya dianggap final and legally binding. Padahal kita tahu di dalam suatu hukum itu final and legally binding kalau misalnya prosesnya itu benar-benar benar ya, due diligence. Tapi kalau kemudian prosesnya itu ternyata mengandung cacat besar dalam bidang etik, itu harusnya tidak final and legally binding. Oke. Atau paling tidak ya Anda yang kemudian terkena kasus itu harusnya Anda juga memiliki satu perasaan moral ya, Anda memiliki moral politik, etika, wah kayaknya gue nggak pantas nih menjadi calon wakil presiden atau Tidakkah kemudian anomali, Prof, ketika kita melihat malah pollingnya dalam beberapa kesempatan kita melihat justru meroket di tengah terjangan-terjangan isu benar ini? ya. Sekarang begini, kalau Anda lihat ya itu polling untuk Prabowo dan Gibran itu meroketkan sejak Gibran itu dimasukkan menjadi calon wakil presiden ya. Kenapa demikian? Karena Prabowo sendiri yakin bahwa kalau dia tidak didampingi oleh Gibran, dia tidak akan dapat untuk terpilih menjadi presiden. Dan makanya kemudian dia terima saja tawaran dari Presiden Jokowi ya. Dan Jokowi juga membutuhkan Prabowo supaya anaknya itu bisa menjadi cawapres kan gitu. Jadi ini ada simbiose mutualisme di situ. Oke. Nah, kita sebagai rakyat itu harusnya juga memiliki hak untuk kemudian siapa yang layak dicalonkan, siapa yang tidak pantas dicalonkan gitu. Tapi karena ini udah seperti itu ya kemudian ya rakyat tinggal memilih aja. Dan buat saya kata-kata tergantung rakyat yang memilih itu juga tidak selamanya benar karena rakyat itu tidak memiliki kedaulatan untuk menentukan siapa menjadi calon-calon presiden dan wakil presiden tersebut. Oke, kita sampaikan informasi mengenai dalam visi misi pemaparannya. Ganjar menyinggung kebebasan demokrasi, Ganjar menyinggung peristiwa intimidasi yang terjadi kepada Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang. Tapi Bapak Ibu, saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, Ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa. Pemirsa, kasus dugaan intimidasi yang dialami Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI, diangkat oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Saya Abraham Silaban berkesempatan mewawancari khusus Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengenai apa yang dialaminya. Saya ingatkan kembali memori mengenai kasus yang dialaminya. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Baik, Bang. Baik. Setelah marak pemberitaan dan lain sebagainya, ada rasa gentar? Nggak ada, Bang. Nggak ada rasa gentar? Nggak ada. Oke. Melki bisa kelihatan tersenyum nampaknya karena sudah ketemu langsung dengan orang tua. Benar. Dengan ibu ya? Benar. Di Pontianak ya? Betul. Berarti baru pulang dari Pontianak? Baru hari ini tadi pagi saya sampai Jakarta. Oke. Melki khusus pulang ke Pontianak untuk mengonfirmasi sebetulnya apa-apa saja dugaan intimidasi yang diterima oleh ibunda. Jadi telepon yang saya dapatkan dari sekolah dan dari rumah tentang pihak-pihak aparat keamanan yang datang ke rumah itu saya dapatkan 25 Oktober. 25 Oktober saya tidak melihat ada satupun itikat baik dari kepolisian ataupun TNI yang kemudian datang lagi ke rumah untuk minta maaf ataupun menyampaikan maksudnya selama ini apa gitu. Sehingga kemarin pas ketika ada acara di UI, saya ditanyai oleh rekan-rekan media, sebelum melaksanakan diskusi ini apakah sempat mengalami ancaman? Saya sampaikan bahwa sebelum mengadakan kultum kebangsaan ini, saya ditelepon oleh aparat keamanan, diminta untuk dibubarkan, dibatalkan, di-cancel acaranya, bahkan ada yang minta masukin aja ke ruangan atau online aja mas, biar lebih sepi gitu. Nah, ini kultum kebangsaan mengenai apa topiknya? Kultum kebangsaan tentang kami mengkritik putusan MK dan juga kaitannya dalam politik dinasti gitu. Oke.
kami mengadakan Kutum Kebangsaan, saya sudah tahu saya akan ditelepon gitu. Karena beberapa kali diskusi yang BEM UI selenggarakan pun pihak-pihak inilah yang seringkali menelpon gitu. Pihak-pihak yang mengaku aparat keamanan seringkali menelpon. Jadi saya tahu sebelum Kutum Kebangsaan saya pasti akan ditelepon juga gitu. Oke, pihak-pihak ini artinya sudah lebih dari sekali. Sudah lebih dari sekali. Siapa yang Anda maksud? Ya, siapa yang Anda maksud dan dimaksud itu pertanyaan menggantung. Tentu saja itu yang harus dibuktikan. Siapa yang menelpon Melki berkali-kali dalam disebutkan tadi menggelar suatu dialog. Pandangan Anda mengenai urusan demokrasi yang diangkat oleh Pak Ganjar mengenai isu Melki. Jadi gini, saya kemudian juga bertemu dengan Melki Iya. dalam sebuah acara di FHUI. Ya. Beliau adalah mahasiswa Fakultas Hukum UI, ya. Dia ketua BEM UI, berasal dari Kalimantan Barat, ya. Iya. Dan dia menceritakan pada saya bagaimana situasi keluarganya, ya, mengalami intimidasi semacam itu. Terus kemudian saya juga bertanya pada dia, ya, Melki, aku kok dengar ada cerita yang nggak enak terhadap kamu, ya, bahwa kamu tuh sebenarnya orang yang dekat dengan aparat keamanan. Terus dibilang pada saya, Bang, itulah kadang-kadang aktivis itu suka dijelek-jelekkan, bahwa seakan-akan dia itu adalah agen dari aparat keamanan, baik itu tentara ataupun polisi. Padahal saya tidak punya kaitan apapun. Ya. Tapi yang jelas intimidasi itu terjadi. Ya. Benar-benar terjadi. Benar-benar terjadi dan Kepada dirinya, kepada orang tuanya juga. Betul, Dan kayak mendengar ke sekolahnya juga itu di telepon. Sampai kemudian dia itu sekolahnya dulu gimana, kemudian dia di UI juga bagaimana. Dan Anda jangan lupa ya, itu yang melakukan intimidasi itu juga bukan aparat keamanan biasa saja, tapi juga di kampus sendiri setiap ada acara-acara dari BEM UI, itu juga pihak rektorat ya, itu juga melakukan upaya-upaya supaya acara itu tidak bisa digelar. Kalau ada yang berkilah bahwa itu patroli biasa misalnya, rutin dan lain sebagainya. Sekarang kalau patroli biasa kemudian ngapain kemudian ditelepon-telepon. Dan Anda, ini saya jelaskan aja ya, setiap mau ada acara di kampus ya, apakah itu di UI, di UGM ataupun di Universitas Airlangga ya, itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, itu selalu pihak penyelenggara itu ada yang nelpon, ada yang nelpon dan ada yang kemudian dia telepon dengan nomor telepon dari luar negeri gitu kan, dari ini, dan kemudian begitu diangkat dimatikan ya, atau kemudian yang itu yang kemudian menyatakan jangan dilanjutkan, stop. Jadi ini kayak sebelum tahun 98 lah gitu. Prof, terakhir ya Prof, singkat saja, apa yang ingin Anda sampaikan kemudian kasus-kasus demikian disebutkan kemudian dalam harapan kita menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik, kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul kan dijamin oleh undang-undang. Jadi begini ya, kita tahu kita udah masuk ke era reformasi, kita berharap setelah 25 tahun reformasi itu kita masuk kepada suatu situasi yang benar-benar berbeda dari era Orde Baru ya. Saya ngalami sekali bagaimana di era Orde Baru itu kadang-kadang dinding-dinding di ruangan kampus itu seakan-akan ada perkamnya gitu kan. Tapi yang ingin saya katakan, biarkan kemudian orang-orang itu bisa bersuara, biarkan orang-orang itu bisa menyatakan pendapatnya, termasuk juga di parlemen. Kenapa demikian? Makanya saya selalu menginginkan supaya ada checks and balances antara parlemen dengan eksekutif. Tapi kita tahu ya, di era Jokowi ini, khususnya sejak 2019, semua oposisi itu langsung ditarik masuk ke dalam eksekutif. Jadi tidak ada checks and balances, dan itulah yang kemudian sekarang masih terus terjadi di Republik ini. Itu kemudian menjadi catatan yang harapannya kemudian bisa diperbaiki. Andai kata kemudian Pak Jokowi kan sudah selesai ini dalam 2 periode rezimnya, kemudian masing-masing capres juga kita dengarkan kemarin punya komitmen untuk memastikan iklim demokrasi yang baik. Terima kasih sekali lagi Prof. Ikrar Nusa Bakti, Profesor Riset dari LIPI sudah hadir bersama kami. Dan pemirsa, dengan berakhirnya dialog saya dengan Prof. Ikrar, dan menutup jumpa kita pula di The Prime Show. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
Indonesia.